Dengan sholat, nggak boleh orang pakai masker dalam sholat. Sama seperti nggak boleh pakai cadar dalam sholat, nggak boleh. Dilarang oleh Rasulullah SAW. Dalam satu hadis Nabi bersabda SAW, an Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah naha anis sadal fi sholati wa yughatti ar-rajulu fah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW melarang orang itu sadal. Sadal itu sama dengan isbal. Nggak boleh isbal. Bagi laki-laki nggak boleh kainnya, celananya lebih dari mata kaki, nggak boleh. Dan nggak boleh orang menutup mukanya, menutup mulutnya ketika sholat, nggak boleh. Ini berkaitan dengan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada, beredar viral video seorang ustadz yang melarang ketika sholat menggunakan masker berdasarkan hadis Nabi, laha ayyughtiya ar-rajulu fahu fis shalah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwasanya Nabi melarang ayyughtiya ar-rajulu, seorang laki-laki menutup fahu, mulutnya, fis sholati, ketika sholat. Di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab yang dikutip oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i, beliau lahir di Kampung Nawah di Damaskus tahun 631 Hijriah dan wafat tahun 676 Hijriah. Bahwasanya syarah ketika beliau mensyarahkan atau menjelaskan tentang hadis tersebut adalah hadzal hadis rawahu Abu Dawud bisnadihi fihi Hasan bin Zakwan. Bahwasanya hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad fihi, yang di dalamnya terdapat Hasan bin Zakwan. Wa qad afahu Yahya bin Mu'in wan Nasa'i wad Daruqutni. Bahkan Imam Yahya bin Mu'in, Imam Nasa'i dan Imam Daruqutni mendoifkan atau menganggap lemah hadis tersebut. Lakin rawah lahu al-Bukhari fi sahihihi, namun Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab sahihnya bahwasanya hadis tersebut pun beliau kutip di dalam kitabnya. Waqad rawahu Abu Dawud walam yudha'ifhu, namun Imam Abu Dawud tidak menganggap dhaif hadis tersebut. Wallahu a'lam. Wa yukrahu ay yusalli ar-rajulu mutalassiman ay mughtiyan fahu biyadihi aw ghairiha, dan makruh seorang laki-laki mutalassiman ay mughtiyan fahu, menutup mulutnya, biyadihi dengan tangannya, aw ghairiha atau dengan selain tangannya, seperti menggunakan masker di zaman sekarang, di mana orang ketika Jumatan atau ketika sholat berjamaah ada di antara mereka yang menggunakan masker agar tidak terkena atau agar terhindar dari virus corona. Wa yukrahu ayyad'a yadahu ala famhi fi sholati illa idza tasa'aba. Dimakruhkan bagi siapapun meletakkan tangannya di atas mulutnya fi sholah ketika sholat. Berarti seperti ini. Illa idza tasa'aba, kecuali ketika menguap. Jadi ketika seseorang menguap, meletakkan tangan di atas mulutnya adalah boleh, tidak makruh. Fa inna sunnata wad'ul yadi ala fihi, karena sunnahnya ketika menguap dalam sholat adalah meletakkan tangan pada mulutnya berdasarkan hadis Nabi fa fi sahihi Muslim an Abi Sa'id anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam kitab Sahih Muslim yang diriwayatkan dari Abu Sa'id bahwasanya Nabi bersabda, idza tasa'aba ahadukum falyumsik biyadihi ala fihi fa inna syaitan yadkhulu. Nabi bersabda, apabila salah seorang di antara kalian menguap, falyumsik biyadihi ala fihi, maka tahanlah dengan tangannya pada mulutnya, fa inna syaitan yadkhulu, karena syaitan akan masuk. Ini berarti ketika seseorang sholat
kemudian menguap, ini boleh meletakkan tangan pada mulutnya dan tidak makruh. Namun selain menguap adalah makruh. Wal mar'atu wal khunsa karrajuli fi hadza. Adapun hukum menutup mulut, kemakruhannya bagi laki-laki tidak hanya terkhusus untuk laki-laki, namun makruh pula untuk perempuan dan banci atau manusia yang memiliki dua kelamin. Wa hadhihi karahatu tanzih. Dan ini makruhnya makruh tanzih, tidak sampai haram seseorang ketika sholat menggunakan masker atau penutup mulut. La tamna'u sihatus sholati, yang tidak sampai membatalkan sahnya sholat atau tidak sampai mencegah sahnya sholat karena hanya makruh tanzih. Oleh karena itu, ketika memahami hadis haruslah berdasarkan pemahaman aqwalul ulama atau pendapat para ulama. Namun hukum Islam itu tidak dinamis, elastis. Sesuatu itu bisa berubah-ubah tergantung situasi dan kondisi. Sesuatu yang menjadi haram bisa menjadi boleh, atau sesuatu yang menjadi boleh bisa menjadi haram tergantung situasi dan kondisi, sebagaimana dalam kitab Al-Ashbah wan Nazair, ad-daruratu tubihul mahzurat. Karena darurat, seseorang boleh melakukan sesuatu yang terlarang gitu. Sesuatu yang tidak boleh menjadi boleh. Sebagaimana seseorang ketika lapar dalam waktu 3 hari tidak menemukan makanan, maka ia boleh memakan babi atau memakan sesuatu yang haram. Namun hanya secukup dan seperlunya saja, tidak sampai mengenyangkan. Ketika seseorang sholat menggunakan masker, ini bisa menjadi wajib atau tidak makruh ketika dia ragu apabila tidak menggunakan masker dia akan terkena virus corona atau terkena penyakit. Namun ketika dia yakin dengan dia tidak menggunakan masker dia tidak akan terkena corona, ya silakan saja. Namun situasi dan kondisi lah yang menuntut seseorang harus menggunakan masker. Tergantung hatinya. Jika dia sholat berjamaah atau di tengah kerumunan banyak orang, dia ragu dengan tidak menggunakan masker dia akan terkena virus, maka silakan menggunakan masker, menjadi tidak makruh. Namun ketika dia ragu, ketika dia yakin dengan tidak menggunakan masker dia tidak akan terkena, ya silakan saja, seperti itu. Namun dari video tersebut akan difahami seolah-olah pernyataan naha ayyugat ya rajulu fahu fi shalah, bahwasanya Rasulullah melarang seseorang menutup mulutnya ketika sholat, akan difahami hadis tersebut adalah sesuatu yang mengarah pada keharaman ketika seseorang menggunakan masker. Namun pada kenyataannya menurut pendapat para ulama itu hanyalah makruh, tidak sampai haram. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.